Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Smart Striker 82. Kali ini saya Fajar Budi Utomo akan membahas modul berikutnya, yaitu modul 2.1 yang berkaitan dengan materi PLSV dan PTLSV. Nah, modul yang saya bahas ini ada di blog smartstriker82.com. Oke, langsung saja kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat matematika yang memuat satu variabel. Variabelnya hanya satu, kemudian berpangkat satu, pangkat tertingginya juga satu, dengan disertai tanda persamaan. Nah, ini tanda yang digunakan untuk persamaan linear satu variabel. Contohnya ini, 3x plus 4 sama dengan minus 8. X pangkat tertingginya 1, dan variabelnya di sini hanya ada 1. Nah, begitu pula yang ini 1/3 kali X min 2 ditambah 4 sama dengan 9. Ini pangkat tertingginya 1, variabelnya juga 1. Nah, yang ini juga sama, 1/3 X tambah 4X sama dengan 10. Ini variabelnya sama ya, karena sama-sama X, ini dihitung hanya 1 saja. Nah, untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, kalian bisa menggunakan beberapa operasi. Bisa menggunakan operasi tambah, kurang, kali, maupun bagi. Nah, untuk menyelesaikannya kita bisa menambahkan atau mengurangi kedua ruas dengan inverse-nya, atau mengalih maupun membagi kedua ruas dengan inverse-nya. Oke, saya kasih contoh. 3x plus 5 sama dengan 2x min 4. Tujuan kita mencari x. Nah, kita tempatkan x-nya nanti di ruas kiri. Untuk itu, bilangan yang ada di sini kita hilangkan. Oke, berarti kita kurangi kedua ruas dengan 5, maka kita peroleh 3x, 5 dikurangi 5, 0, 2x min 4 dikurangi 5, minus 9. Nah, selanjutnya di sini masih ada variabel, kita akan hilangkan dengan cara kurangi kedua ruas dengan 2x. 2x dikurangi 2x, 0, dikurangi 9, minus 9, 3x kurangi 2x sama dengan x. Nah, ini merupakan prosedur dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, anak-anak kalian bisa menggunakan prosedur lain, salah satunya adalah memindahkan ruas. Nah, sama dengan ini merupakan batas untuk memindah ruas. Setiap melewati sama dengan, tanda bilangan tersebut berubah. Contoh, 5 di sini kita pindah ke ruas kanan, maka ini menjadi minus 5. Maka kita peroleh minus 4 dikurangi 5, hasilnya minus 9. Begitu pula ini, 2x kita pindah ruas ke kiri, jadinya minus 2x. Maka 3x dikurangi 2x sama dengan x. Nah, sehingga diperoleh x sama dengan minus 9. Mungkin prosedur yang kedua ini lebih familiar di kalian. Begitu pula seperti ini, m dibagi 5 sama dengan 6. Nah, di sini ada bilangannya yang nempel di M, 1/5 kali M atau M per 5. Nah, untuk menghilangkan ini, maka kita kalikan dengan inverse-nya. Inverse pembagian adalah perkalian. Berarti kita kalikan 1/5 ini dengan 5. Kita kalikan kedua ruas dengan 5, kita peroleh M sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30. Oke, itu prosedur dalam penyelesaian persamaan linear satu variabel. Oke, langsung saja kita akan lihat contoh soalnya. Soal yang pertama, jika K adalah penyelesaian dari persamaan 3 kali 2x minus 4 sama dengan 4 kali 2x minus 1 plus 2, maka nilai K plus 3 sama dengan, oke, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, kita gunakan sifat distributif, kita kalikan 3 ini dengan 2x min 4, maka kita peroleh 6x minus 12. Begitu pula yang ini, 4 kali 2x, 8x, 4 kali min 1, min 4. Kemudian ditambahkan 2. Oke, selanjutnya kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Maka 8x ini kita pindah ke ruas kiri. Nah, setiap melewati tanda sama dengan, bilangannya berubah. Awalnya 8x ini positif, pindah menjadi minus 8x. Begitu pula minus 12 ini kita kumpulkan dengan suku-suku yang sejenis. Maka ini pindah ruas, minus 12, pindah ruas jadi plus 12. Ini tadi min 4 tambah 2, hasilnya minus 2. Kemudian kita sederhanakan, 6x dikurangi 8x min 2x, min 2 tambah 12 sama dengan 10. Sehingga kita peroleh x-nya sama dengan minus 5. Minus 5 diperoleh
dari kedua ruas persamaan ini kita bagi dengan minus 2, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan minus 5. Nah, karena K penyelesaian, maka nilai K itu sama dengan nilai X, sedangkan nilai X tadi hasilnya sama dengan minus 5. Maka kita peroleh K plus 3 sama saja dengan minus 5 ditambah 3, hasilnya sama dengan minus 2. Oke, itu soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini berupa soal cerita. Pak Rudi akan menata taman bunganya yang berbentuk persegi panjang dengan panjang diagonal masing-masing 4x-1 meter dan 5x-2 meter. Pertanyaannya, panjang diagonal taman bunga adalah... Oke, silahkan kalian pikirkan terlebih dahulu, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Nah, anak-anak, karena ini persegi panjang, maka diagonal pada persegi panjang itu panjangnya sama. Jadi diagonal pertama sama dengan diagonal kedua. Diagonal pertama, ini kita misalkan 5x-2, kemudian diagonal yang kedua 4x-1. Nah, kemudian kita kumpulkan suku-suku yang sejenis, ini pindah ruas menjadi minus 4x, sedangkan min 2 pindah ruas jadi plus 2. Maka kita peroleh X sama dengan 1. Nah, untuk mencari panjang diagonalnya, kita bisa gantikan 1 ke salah satu ini. Bisa ke sini, atau bisa ke sini. Nah, di sini saya masukkan ke diagonal yang kedua, 4x-1. Jadi, 4 kali X-nya tadi 1, kemudian dikurangi 1, hasilnya 3. Jadi, panjang diagonal taman bunga adalah 3 meter. Oke, kita akan lanjutkan soal berikutnya. Jumlah 3 bilangan genap berurutan adalah 96. Pertanyaannya, jumlah bilangan terbesar dan terkecil adalah... Oke, silakan kalian pikirkan terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Nah, kita misalkan bilangan genap berurutan yang paling kecil adalah X. Ingat, bilangan genap itu selalu berselisih 2. Maka selanjutnya adalah X tambah 2. Kemudian selanjutnya selisih 2 berarti X tambah 4. Nah, kemudian jumlah 3 bilangan genap berurutan berarti kita tambahkan semua. X tambah X plus 2 tambah X plus 4 sama dengan 96. Nah, di sini kita selesaikan X tambah X tambah X 3X, 2 tambah 4, 6 sama dengan 96. Jadi X sama dengan 96 pindah ruas jadi min, berarti 96 dikurangi 6, kemudian dibagi 3. 96 kurangi 6, 90 dibagi 3 sama dengan 30. Jadi X-nya sama dengan 30. X ini merupakan bilangan bulat yang terkecil pada soal ini. Kemudian selanjutnya karena berurutan pastinya ini 32. Kemudian selanjutnya adalah 34. Maka yang ditanyakan jumlah bilangan terbesar dan terkecil 30 tambah 34 hasilnya adalah 64. Nah, kalian bisa gunakan cara lain untuk menyelesaikan ini. Salah satunya kalian bisa bagi 96 ini dengan 3 karena ada 3 bilangan genap berurutan. 96 bagi 3 adalah 32. Berarti 96 ini dapat dinyatakan dengan 32 tambah 32 tambah 32. Nah, biar berurutan, maka yang awal ini kita kurangi 2, kemudian kita tambahkan ke belakang. Jadi di sini 30, 32, 34. Seperti itu. Oke, ini materi yang berkaitan dengan PLSP. Oke, biar kalian tidak ketinggalan info selanjutnya, silakan like, comment, share, dan subscribe sehingga channel ini bermanfaat. Oke, kita akan lanjutkan materi berikutnya adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka dengan variabel merupakan 1 dan memiliki hubungan ketidaksamaan, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Nah, ini sama dengan persamaan linear satu variabel. Linear ini pangkat tertingginya 1, variabelnya di sini juga 1. Bedanya tandanya itu merupakan tanda ketidaksamaan seperti ini. Contohnya 4x-2 kurang dari 8. Nah, kemudian ini 1/3x tambah 4x ini merupakan satu variabel kurang dari sama dengan 10. Nah, begitu pula yang ini. Nah, langkah penyelesaiannya itu sama prosedurnya seperti pada PLSP. Bedanya ada di sini.
Jika dia nanti dikali atau dibagi bilangan positif, maka tandanya tetap nggak berubah. Sedangkan kalau suatu pertidaksamaan dikali atau dibagi bilangan negatif, tandanya berubah. Saya kasih contoh ini. Nah, ini prosedur penyelesaiannya ketika sampai ini 3x lebih besar sama dengan 15. Nah, untuk mendapatkan nilai x, maka kedua ruas dibagi 3. 3 bilangan positif, maka tanda pertidaksamaan tidak berubah, tetap seperti ini. Nah, coba perhatikan contoh yang sebelah kanan ini. Nah, ini juga prosedur penyelesaian. Nah, kita sampai di tahap ini, min 2x kurang dari 12. Tujuan kita mencari x. Agar menjadi x, maka kedua ruas kita bagi dengan minus 2. Nah, kita bagi dengan minus 2, ketemu x, kemudian 12, kita bagi minus 2, min 6. Nah, proses ini merubah tanda. Jadi, ketika dibagi bilangan negatif, tandanya berubah seperti ini. Nah, itu yang membedakan antara persamaan dan pertidaksamaan. Oke, kita akan lihat contoh soalnya. Himpunan penyelesaian min 7P tambah 8 kurang dari 3P min 22. Untuk P bilangan bulat adalah, nah silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Nah, di sini soalnya, kemudian kita kumpulkan, prosedurnya sama dengan PLSP, kita kumpulkan yang sejenis. 3P kita pindah ke ruas kiri, tandanya berubah minus ya. Karena setiap melewati batas, itu akan berubah. 8 pindah ruas menjadi minus 8. Kemudian min 7P kurang 3P min 10P. Min 22 dikurangi 8 itu min 30. Tujuan kita mencari P. Untuk itu kita bagi dengan minus 10. Karena pembaginya adalah minus, maka tanda pertidaksamaan berubah, kurang dari awalnya menjadi lebih dari, sehingga kita peroleh P lebih dari 3. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah 4, 5, 6, dan seterusnya. Oke, kita akan lihat soal berikutnya, soal nomor 5. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3X min 2 per 4 kurang dari 2X plus 3 per 2 adalah, oke, silakan kalian pikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan dalam bentuk pecahan ini, kalau kalian menggunakan bilangan pecahan, maka akan kesulitan. Untuk itu, kita akan jadikan bentuk pecahan ini menjadi bentuk yang bulat. Caranya bagaimana? Nah, kita kalikan kedua ruas dengan KPK penyebutnya. Nah, kita tahu di sini penyebutnya 4 dan 2. KPK dari 4 dan 2 adalah 4, maka kedua ruas kita kalikan 4. Nah, seperti ini. 4 kali 3X min 2 per 4 kurang dari 4 kali 2X plus 3 per 2. Kita sederhanakan, ini disederhanakan, maka tersisa 3X min 2, sedangkan ini tersisa 2 dikalikan 2X plus 3. Kemudian kita distribusikan 2 kali 2X 4X plus 6. Selanjutnya, kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Nah, ini ada teknik lain, biar tidak menghasilkan bilangan negatif pada X-nya, maka yang kita pindah adalah bilangan yang lebih kecil ya. Jadi di sini 3X, ini 4X, 3X kita pindah ke ruas kanan, kemudian yang 6 ini kita pindah ke ruas kiri. Jadi min 2 dikurangi 6 hasilnya min 8, kemudian 4X dikurangi 3X hasilnya X. Nah, ini tidak menghasilkan bilangan negatif. Nah, atau X-nya lebih besar dari min 8. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lihat soal yang ke-6. Penyelesaian dari pertidaksamaan 1 per 2 kali 2X min 6 lebih besar sama dengan 2 per 3 kali X min 4 adalah, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Prinsipnya sama ya, karena ini juga bilangan pecahan. Kita kalikan KPK dari penyebutnya. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Maka kita kalikan 6 kedua ruas, 6 kali 1 per 2 kali 2X min 6 lebih besar sama dengan 6 dikali 2 per 3 kali X min 4. Ini kalau kita kalikan hasilnya 3, 3 kali 2X min 6
Yang ini kita sederhanakan, hasilnya 4 kali X min 4. Kemudian kita distributifkan, ketemu 6X min 18 lebih besar sama dengan 4X min 16. Kemudian kita kumpulkan yang sejenis, ini pindah ruas jadi minus 4X, ini juga pindah ruas jadi plus 18. Nah, kita peroleh 2X lebih besar sama dengan 2, kemudian untuk mencari nilai X, kita bagi kedua ruas dengan 2, karena dua bilangan positif tidak merubah tanda pertidaksamaan, sehingga hasilnya adalah X lebih besar sama dengan 1. Oke, anak-anak, itu pembahasan yang berkaitan dengan PLSP maupun PTLSP. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.